Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang Kingdom Animalia atau kelompok hewan. Secara umum, kingdom Animalia dibagi menjadi dua, yaitu hewan invertebrata yang tak bertulang belakang dan hewan vertebrata yang bertulang belakang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang hewan invertebrata. Hewan invertebrata adalah hewan yang tak mempunyai tulang belakang. Invertebrata terbagi atas 8 filum, yaitu Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nematoda, Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata. Yang pertama kita akan membahas tentang Porifera. Porifera adalah hewan yang berpori. Porifera hidup di laut dengan bentuk tubuh seperti tumbuhan atau tabung yang berpori dan melekat pada suatu dasar laut dan dapat berpindah tempat dengan bebas. Sumber makanan Porifera adalah bakteri dan plankton. Pada gambar di samping dapat dilihat contoh spesies dan bentuk tubuh dari filum Porifera. Selanjutnya Coelenterata. Coelenterata hidup di laut dan hanya beberapa jenis yang hidup di air tawar. Coelenterata termasuk hewan metazoa yang bersifat diploblastik. Bentuk tubuhnya simetri radial. Coelenterata tidak memiliki anus, sehingga sisa makanan dikeluarkan dari mulut dengan cara dimuntahkan. Reproduksi berlangsung secara seksual dan aseksual. Pada gambar di samping, dapat dilihat contoh spesies dan bentuk tubuh dari filum Coelenterata. Selanjutnya Platyhelminthes. Platyhelminthes memiliki struktur tubuh pipih. Ada yang berbentuk seperti pipa, lunak, dan tak bersegmen. Susunan tubuhnya simetri bilateral. Platyhelminthes tidak memiliki sistem peredaran darah dan respirasi. Alat pencernaannya belum sempurna. Umumnya hanya mempunyai mulut dan tidak memiliki anus. Pada gambar di samping, dapat dilihat contoh spesies dan bentuk tubuh dari filum Platyhelminthes. Selanjutnya nematoda. Struktur tubuh nematoda berbentuk bulat, panjang dan tidak bersegmen, atau cacing gilik. Nematoda hidup bebas atau parasit. Semua anggotanya bereproduksi secara seksual. Nematoda pada cacing betina pada umumnya berukuran lebih besar dibandingkan dengan cacing jantan. Tubuhnya tertutup dengan lapisan kutikula. Pada gambar di samping dapat dilihat contoh spesies dan bentuk tubuh dari filum nematoda. Selanjutnya Annelida. Annelida memiliki tubuh yang bersegmen-segmen. Pernafasan biasa dilakukan oleh seluruh permukaan tubuhnya. Annelida ada yang bersifat hermafrodit dan ada yang monoecious. Annelida memiliki alat gerak berupa rambut atau seta yang terdapat di permukaan kulit. Kebanyakan dari filum Annelida ditemukan di daerah tanah gembur dan tumpukan sampah tumbuhan-tumbuhan. Pada gambar di samping, dapat dilihat contoh spesies dan bentuk tubuh dari filum Annelida. Selanjutnya Mollusca. Mollusca memiliki struktur tubuh yang lunak, simetri bilateral, dan tidak beruas-ruas. Mollusca memiliki mantel yang dapat membuat cangkok dari bahan kalsium karbonat dan kelenjar lendir. Mollusca bersifat kosmopolit, artinya dapat dijumpai di berbagai tempat, yaitu darat, air tawar, air laut,
daerah panas sampai dengan daerah dingin. Moluska sudah memiliki sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem ekskresi, sistem saraf, sistem reproduksi, dan sistem otot. Pada gambar di samping dapat dilihat contoh spesies dan bentuk tubuh dari filum moluska. Selanjutnya, filum arthropoda. Arthropoda dapat ditemukan di mana-mana, di antaranya di air, darat, dalam tanah, dan ada juga yang hidup sebagai parasit pada hewan dan tumbuhan. Arthropoda bereproduksi secara seksual, tetapi ada juga beberapa hewan yang melakukan partenogenesis. Tubuhnya terdiri atas kepala, dada, dan abdomen dengan kaki berruas-ruas. Arthropoda merupakan hewan bilateral simetris. Arthropoda memiliki sistem pencernaan yang sempurna. Mulutnya sudah dilengkapi dengan rahang serta memiliki anus. Pada gambar di samping, dapat dilihat contoh spesies dan bentuk tubuh dari filum arthropoda. Yang terakhir ada filum Echinodermata. Semua anggota hewan ini hidup di laut. Bentuk tubuh dewasanya adalah simetris radial. Kulitnya terdiri atas lempeng-lempeng kapur dengan duri-duri kecil pada permukaannya. Echinodermata memiliki kaki bulu yang disebut kaki ambulakral. Pada gambar di samping, dapat dilihat contoh spesies dan bentuk tubuh dari filum Echinodermata. Vertebrata atau hewan bertulang belakang. Vertebrata adalah subfilum dari Chordata, yaitu mencakup semua hewan yang memiliki tulang belakang yang tersusun dari vertebra. Vertebra adalah subfilum terbesar dari Chordata. Ke dalam vertebrata dapat dimasukkan semua jenis ikan kecuali remang, belut, dan lintah laut atau hagfish, amfibi, reptil, burung, serta hewan yang menyusui atau mamalia, dan juga kecuali jenis-jenis ikan vertebrata yang diketahui memiliki 2 pasang tungkai. Ciri-ciri tubuh vertebrata yaitu mempunyai tulang dari belakang kepala sampai bagian ekor, kemudian mempunyai otak yang dilindungi oleh tulang-tulang tengkorak, tubuhnya berbentuk simetris bilateral, dan mempunyai kepala, leher, badan, dan ekor, walaupun ekor dan leher tidak mutlak, ada contohnya pada katak. Ini contoh gambar dari spesies mamalia, atau ini adalah ikan paus. Kemudian masuk ke kelas Pisces, kelas yang pertama dari dari vertebrata, yaitu ikan adalah anggota vertebrata polychlor. Kelas yang pertama adalah Pisces atau ikan. Ikan adalah anggota vertebrata poikilotermik atau berdarah dingin yang hidup di air dan bernafas dengan insang. Ikan merupakan kelompok vertebrata yang paling beraneka ragam dengan jumlah spesies lebih dari 27.000 di seluruh dunia. Ciri utama Pisces sebagai berikut: hewan berdarah dingin yang hidup di dalam air, bernafas dengan insang atau operculum dan dibantu oleh kulit, rangka tersusun atas tulang sejati dan tulang rawan, jantung terdiri dari satu serambi dan satu bilik, kemudian tubuhnya ditutupi oleh sisik dan memiliki gurat sisi untuk menentukan arah untuk posisi berenang. Contoh dari kelas Pisces adalah Agnatha, contohnya lamprey atau Petromyzon marinus. Yang kedua Chondrichthyes, contohnya pari atau Deschatis sabina. Kemudian Osteichthyes, contohnya ikan mas atau Cyprinoscarpio. Kemudian ada Placodermi yang sudah punah keberadaannya.
Kemudian yang kedua adalah kelas amfibia. Amfibi atau amfibia adalah sebagai hewan bertulang belakang atau vertebrata yang hidup di dua habitat, yakni di air dan di darat. Ciri-ciri amfibi adalah sebagai berikut, yaitu dapat hidup di air dan di darat ataupun di tempat-tempat yang lembab. Kemudian hewan yang bernafas dengan paru-paru dan kulit, atau disebut juga dengan istilah pulmocutaneous. Kemudian jantung memiliki ruang 3, yaitu 2 serambi dan 1 bilik, dan kemudian berkembang biak dengan bertelur, dan pembuahan sel telur oleh sperma terjadi di luar tubuhnya atau fertilisasi eksternal. Contoh dari kelas amfibia adalah Urodela, yaitu salamander sungai, namanya Cryptobranchus sp. Kemudian ada Anura atau katak, Rana sp. Kemudian ada Apoda Caecilia, contohnya adalah Ichthyopis sp. Nah, ini termasuk binatang yang melata. Nah, masuk ke kelas reptilia, yaitu binatang yang melata adalah sebuah sekelompok hewan vertebrata yang berdarah dingin dan memiliki sisik yang menutupi tubuhnya. Ciri-ciri hewan yang melata adalah sebagai berikut, yaitu kulit kering bersisik dari zat tanduk karena zat keratin, bernafas dengan paru-paru, berdarah dingin atau perkoliokonal, yakninya yang suhu tubuhnya dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Kemudian umumnya bersifat ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Kemudian jantungnya terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 serambi dan 2 bilik yang masih belum sempurna. Contoh dari kelas reptilia yang pertama adalah krokodila, adalah buaya besar yang bernama Crocodis sporosus. Kemudian yang kedua Selonia, yaitu contohnya penyu hijau, Selonia nidus. Kemudian yang ketiga Squamata, contohnya adalah ular kobra atau Naya tripudon. Nah, kalau gambar ini penguin dan ayam ini termasuk kelas Aves, betul. Kelas Aves yaitu adalah sekelompok hewan yang bertulang belakang atau vertebrata yang memiliki bulu dan sayap. Ciri utama Aves sebagai berikut. Alat penglihatan, alat pendengaran, dan alat suara sudah berkembang dengan baik. Kemudian dia memiliki darah panas atau homoteral. Kemudian jantung terdiri dari 4 ruang, 2 serambi dan 2 bilik yang sudah berkembang dengan baik. Kemudian pembuahan sel telur dan sperma atau fertilisasi terjadi di dalam tubuh induk atau fertilisasi internal. Kemudian terdapat sepasang testis, sedangkan ovarium hanya satu dan tumbuh dengan baik di sebelah kiri. Contoh dari kelas Aves yang pertama adalah Ratita, yaitu contohnya burung unta atau Struhio campleus. Yang kedua adalah Carinata, contohnya burung merpati atau namanya Columbia livia. Selanjutnya adalah kelas Mamalia. Mamalia adalah kelas hewan vertebrata yang dicirikan oleh adanya kelenjar susu, yang pada betina menghasilkan susu sebagai sumber makanan anaknya. Ciri-ciri utama hewan mamalia sebagai berikut. Umumnya hidup di daratan, tetapi ada pula yang hidup di air seperti ikan paus dan lumba-lumba. Kemudian berdarah panas, pada kulit terdapat kelenjar keringat dan kelenjar minyak. Kemudian otaknya sudah berkembang dengan baik, fertilisasi internal, bernafas dengan paru-paru. Kemudian terdapat 4 ruang jantung yang sempurna. Contoh dari kelas mamalia yang pertama adalah Monotremata, adalah platypus atau Ornithorhynchus anatinus. Kemudian ada Marsupialia, yaitu contohnya kanguru yang ada di Australia bernama Marcopus kangaroo. Kemudian ada Eutheria, contohnya monyet berekor panjang Macaca vescularis.